Yang kelihatan di sosmed emangnya beneran? Just one more tear to cry, one teardrop from my eye. Gue pengen mulai dari pertanyaan itu dulu ya. Karena jujur, hampir semua dari kita pernah kepikiran hal yang sama. Lo lagi scroll nih, terus lihat orang lain kayak hidupnya rapi banget, bahagia terus, produktif, punya relationship yang kelihatan sehat, teman banyak, jalan-jalan terus, dan tanpa sadar, lo mulai ngebandingin sama hidup lo sendiri. Kayak, kok hidup gue gini-gini aja ya? Padahal kalau dipikir-pikir lagi, emang semuanya yang kelihatan di sosmed itu real. Gini deh, bayangin sosmed itu kayak etalase toko. Yang dipajang pasti yang paling bagus, paling menarik, paling laku. Gak mungkin kan orang naruh barang rusak di depan. Nah, sama juga kayak hidup di sosmed. Orang cenderung nunjukin versi terbaik dari dirinya. Bukan berarti dia bohong, tapi itu bukan keseluruhan cerita. Dan ini nyambung banget sama satu konsep psikologi yang namanya social comparison theory atau teori perbandingan sosial. Sederhananya, manusia itu emang punya kecenderungan alami buat ngebandingin diri sama orang lain. Kita pakai orang lain sebagai patokan buat nilai diri kita sendiri. Masalahnya, di sosmed yang kita bandingin itu bukan real life orang lain, tapi highlight-nya. Lo lagi capek, lagi overthinking, lagi ngerasa stuck. Terus lo lihat orang lain upload foto lagi liburan, captionnya deep, kelihatan tenang banget. Otak lo langsung bikin narasi, dia bahagia, gue enggak. Padahal lo nggak tahu sebelum foto itu diambil, dia lagi berantem sama siapa, lagi stres soal apa, atau mungkin dia juga lagi ngerasa kosong. Kita sering lupa kalau satu postingan itu cuma beberapa detik dari hidup seseorang. Sementara kita ngebandinginnya sama 24 jam hidup kita sendiri. Dan yang bikin makin tricky, otak kita tuh punya bias. Kita lebih gampang percaya sama hal yang kelihatan berulang. Jadi, kalau lo tiap hari lihat konten orang-orang yang perfect, lama-lama otak lo nganggep itu standar normal. Padahal enggak. Makanya banyak orang yang ngerasa hidupnya kurang, padahal sebenarnya hidupnya ya normal aja. Coba lo ingat lagi, kapan terakhir kali lo lihat orang ngepost tentang dia gagal, atau nangis semalaman, atau ngerasa insecure sama dirinya sendiri? Jarang kan? Bukan karena itu nggak ada, tapi karena itu nggak layak tayang. Dan di titik ini, kita sering kejebak. Kita mulai ngejar validasi dari hal-hal yang sebenarnya semu. Mulai mikir, gue harus kelihatan kayak gitu juga biar dihargai. Akhirnya kita capek sendiri karena berusaha ngejar standar yang gak realistis. Padahal ya, hidup itu gak selalu estetik, gak selalu rapi. Kadang berantakan, kadang membosankan, kadang juga sepi. Dan itu normal. Gue bukan bilang sosmed itu jahat ya. Enggak, sosmed itu cuma alat. Yang jadi masalah adalah cara kita ngeliat dan maknain apa yang kita lihat. Kalau lo sadar bahwa itu cuma potongan kecil dari realita, lo bakal lebih santai. Tapi kalau lo nganggap itu sebagai gambaran utuh kehidupan orang lain, ya wajar kalau lo jadi ngerasa kurang terus. Kadang kita juga tanpa sadar ikut main peran di situ. Upload sesuatu bukan karena pengen berbagi, tapi karena pengen dilihat dengan cara tertentu. Pengen dianggap bahagia, sukses, kuat. Padahal dalamnya lagi gak baik-baik aja. Dan itu capek banget. Makanya penting buat sesekali balik ke real life. Ngobrol sama orang tanpa kamera, ketawa tanpa harus direkam, ngerasain momen tanpa mikirin, ini worth it di post gak ya? Karena hidup yang beneran itu, ya yang lo jalanin sekarang, bukan yang ada di layar. Kalau hari ini lo ngerasa hidup lo biasa aja, gak se-wow yang lo lihat di sosmed, itu bukan berarti hidup lo gagal. Itu cuma berarti lo lagi hidup sebagai manusia normal. Dan jujur ya, hidup yang tenang, yang gak selalu harus dibuktiin ke orang lain, itu
justru jauh lebih sehat. Jadi, lain kali kalau lo scroll, terus mulai ngerasa, kok gue gak kayak mereka? Coba pause sebentar, tanya ke diri lo sendiri. Gue lagi bandingin hidup gue sama realita mereka, atau sama highlight mereka? Karena jawabannya hampir selalu yang kedua. Dan mungkin daripada terus ngebandingin, lo bisa mulai lebih fokus ke hidup lo sendiri. Pelan-pelan, gak harus kelihatan keren, yang penting lo ngerasa cukup. Karena pada akhirnya, yang lo butuhin bukan hidup yang kelihatan sempurna di mata orang lain, tapi hidup yang beneran lo rasain, lo jalanin, dan lo terima dengan segala kurang lebihnya. Dan itu gak selalu bisa ditampilin di sosmed.